Kita ini bagian yang mungkin bukan pertama di Indonesia, tapi yang pertama dan yang terdahulu semuanya nggak efektif. Untuk supaya kita bisa total mengeluarkan produk kreatif kita, mau nggak mau kita harus pergi dari Malang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa bro? Ya, selamat bertemu dengan saya. Selamat bertemu dengan Mas Taufik. Oke, selamat siang. Saya Leo Tani Maju. Saya akan tetap menjadi host yang sendirian. Kudune iki ono koncone, Bro. Apa? Warare. Dia absen. Gampang bolos ya. Kurangi bayarannya. Iya, mungkin sik cilik biyen. Iya, sik bolosan, sik sekolah kan. Iso dhewe saulan bolos ping pira? 20. Dulu. Dadi sisane iku hari libur. 5 iku minggu. Dadi lek minggu dek tambah mlebu. Gak mlebu blas. Oke, masih di Malang Good Work. Oke, kita Malang apa? Malang Good Work. Oh, good work. Apa artinya? Kerja bagus. Iya, kerja yang ideal. Kudune awake dhewe iku ngono. Iki cita-cita iku. Kudu ijat-ijat sih sebenarnya yo. Tujuan. Tapi kita ini bahas aku ngoker nggak apa-apa ya, ngeroket ya. Iya. Kita bahas yang spesial dan mendatangkan orang-orang yang spesial. Kita khususkan membahas Malang Creative Center, MCC. Nek guru ngerti MCC ku apa ya? Makanya tonton niki. Iku mesti mulai informasi wakeh. Narasumbernya kita hadirkan banyak sekali, wakeh, dan khusus kita bahas tentang MCC. Biar sebelum jadi 100%. Wong ki seru iku apa? Oke, kita sambat. Kok sambat kok? Ojo sambat. Kode wisan. Medeni tikus. Inilah dia Mas Taufik Hot Battle. Mas Taufik itu pelaku kreatif yang luar biasa. Wakeh, pola dhewe. Ono yang dilakoni. Biasanya dhewe podcast, saiki di podcast. Enak tapi. Ya coba rasane di podcast mek podcast iku enak ndi? Sakjane enak di podcast. Enak di podcast. Iya, gak mikir kreatif, Cuk. Iya. Aku ngene iki mikir. Iya. Opo sing kate ditakokno iku kan iku. Iya. Kesel. Lek takoni enak, gak iso jawab ya gak iso, lek iso dijawab iku enak. Tapi ya kudu iso jawab wis ditekano. Jawaban opo kan gak ono salah, bener kabeh. Oke, kita kan gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Pokoke lho, tuku lho. Nek ya tuku gak nyolong. Iya. Nek njaluk kancane terus kancane suwe-suwe. Ya abot. Gak rokokan kancane. Iya, bener. Dudu perkara mandek pengen gak rokan, putus asa. Bahas apa ya dhewe. MCC Malang Creative Center itu sekarang sudah berdiri dan hampir 70% paling ya. 78 bulan lah. Oke. Itu kalau dilihat secara fisik di luar, iku wis ketok gede. Negeri wis ketok lah nih iku gedung sing bakale isinya sembarang kalir. Tapi kita perlu punya rencana, punya target, punya tujuan misi sebelum itu benar-benar jadi, dan pada akhirnya ketika jadi dan difungsikan itu sesuai loh Pak. Makanya kita hadirkan banyak pelaku yang ini sebenarnya fungsinya adalah untuk bagaimana pendapat atau masukan dari orang-orang yang mungkin bisa mewakili dari pelaku iya. Komunitas kreatif, atau teman-teman di sekelilingnya yang bakal akan jadi ya masukan sekaligus nanti regulasinya seperti apa. Pak sampean wis tau dolen
Wis tau dolen rono ndelok lah Pak. Sampai nang lantai 8 rooftop-e. Sampai nang rooftop. Jadi rooftop memang Rek. Iya. Seperti yang kamu lihat ini, memang ini tampang dalamnya, cita-citanya begini. Ini masih dalam bentuk desain gambar yang dianimasikan. Rencananya nanti akan seperti Nggak ngene iki larang, Pak. Larang, Pak. Nah, ini statement yang bagus. Saya akan mengawali statementnya Mas Taufik ini sebagai pertanyaan awal. Kayak gini kan gak gampang apa? Ya, gak gampang, gak murah. Gak murah. Ngerender Terus aku ini. Nek gawe iki ngerender gambar iki. Iki aku menuju ke dalam lagi. Gawe gedung iki lho. Apa? Kan gak murah, Pak. Gak murah. Wah, iki danane gak karu-karuan. 100 piro mlebu. Kok dengar pertama itu ngeri. Berapa sih, Pak? Pertama dengar itu bahwa akan dibangun gedung senilai 185 miliar. 150. Wes saat iku yo sik zaman DPR sing mlebu kabeh iku lho. Oh iya, yang bahas anu dulu itu. Wah, aku orang yang paling nggak setuju. Iku nek misale ditukokno minyak goreng. Minyak goreng kan langka toh? Iya. Kan langka berarti Waduh songo kok. wong kan butuh minyak goreng. Sesuatu songo, atus minyak goreng. Ya maksudku saat itu 185 miliar tuh bukan uang kecil ya. Kalau cuman mau difungsikan sebagai sebuah gedung. Oke. Tapi yo balik mana, aku itu selalu mengkritisi bahwa setiap penguasa itu ngotot berarti kan ono proyek, ada misi, ada tujuan. Proyek iso. Wis ngene, Pak. Simple Berarti aja. ngene kan. Misalnya kita kerucutkan dana sakmono akeh atau sebesar itu. Ini kan gak oleh muspro. Oh, iya. Mubadir. Iya, jadi perlu diketahui, saya itu di awal-awal adalah orang yang paling nggak suka ya, paling nggak setuju kalau segala sesuatu itu parsial diputusno dhewe, dianu dhewe. Terus termasuk sing mutusno kan akhirnya kan DPR sing PAW ini kan. Oke. Sing wong gak rolor, gak ro kidul, gak ro ceritane terus langsung dikon mutusno meskipun akhirnya sukses untuk memotong itu tapi akhirnya kejadian gitu. Oke. Dan kalau udah kejadian ketok palu kan ya harus ada dong. Harus direalisasikan. Ya. Begitu ada dan direalisasikan itu balik mana akhirnya. Pinter-pinter kita untuk mengkritisi ini supaya nggak hanya sekedar jadi proyek sing didupuk batine. Oke. Terus kemudian nggak melok-melok bertanggung jawab terhadap fungsinya. Iya, oke. Tapi ngene, Pak. Awake dhewe gak usah bahas proyek. Mesti gak nutut itu maksudnya mesti ya sembuh sing garap mesti orang yang Ya maksudku proyek untuk proyek ini tok. Iya, jadi proyek dalam bentuk besar. Jadi kebanyakan pengambil kebijakan di negeri ini itu penting proyek di sini. oke, makanya Function atau enggak itu urusan lain. itu yang Ya contohnya ini wes elek-elekan terminal. oke, Terminal no kadang itu. terus di Ya begitu enggak dadi ya wes gak fungsi. saiki gak digawe. Gak digawe. Oke. Ya banyak lagi gedung-gedung lain Islamic Center. Oke. Tadi yo mek digembok. Gak digawe. Maksudku ya itu loh. Jadi Oke, benar. mereka Ini hanya menarik, iya. Iya. Jadi para penguasa itu cuman mikir ini rata di semua tempat di negeri inilah rata. Masih beranggapan bahwa nggak bangunan, nggak proyek, entek anggaran. Tapi efektifnya, efisiennya itu nggak dipikirkan. Seperti apa Iya, termasuk bertanggungjawaban. Ya, bayangin aja kalau 180 sekian miliar itu kemudian dialokasikan untuk pengembangan MSDM, manajemen terus sumber daya manusia. Bisa dibayangkan nggak? Gedung seperti ini, puluhan gedung nanti akan dibangun oleh orang-orang yang memiliki SDM luar biasa. Iya. Kalau itu tapi kan ini akhirnya cuma berhenti di sebuah gedung. Iya. Dan itu terjadi wis ana gedunge dan ya buat pelaku sekarang kayak aku lah ngene ya. Buat saya pribadi. Lek sego mang dadi sego, lek rada garing digawe sego goreng. Oke. Rada jemek ya digawe lalapan. Oke.
lek jemek nemen melotrok dibuburno pisan. Oke. Jadi buat saya ya sekarang ya buat orang pelaku industri kreatif, ya apapun yang terjadi ini ya harus bisa dimanfaatkan iya, diefisienkan dan diefektifkan. Kalau enggak sakno iki duwe rakyat. Muspro mubadir. Iya. Tapi kan sebelum ini atau sekarang ini dibangun, itu sebelumnya kan memang berangkat dari usulan para pelaku, Pak. Jadi awalnya. Ini kan awalnya usulannya para pelaku yang itu terjadi pada tahun 2016 kalau nggak salah. Betul. Itu tapi kan kalau mau jujur ya, kalau mau versi pelaku sebenarnya kan bisa jadi nggak sebesar ini. Makanya itu artinya Malang iki lho Pak, rata-rata gedung nggak telung lantai, rong lantai ngono-ngono. Pokok efisien. Karena ternyata kayak rumah-rumah BUMN yang kita tahu, rumah kreatif BUMN itu satu gedung, rumah kecil cukup. Itu pun sekarang nggak terfungsikan. Oke. Karena apa? Sebenarnya bukan gedungnya, tapi isinya, kontennya di dalamnya. Oke. Di sini di Malang ada loh rumah kreatif BUMN. Ya, ada. Satu rumah, satu lantai, efektif nggak? Oh, efektif sekali. Lo nggak, maksudku digunakan nggak sekarang? Nggak, maksudnya dengan satu lantai cukup efektif kalau mau nggak. Tapi ternyata kenyataannya efektif berjalan nggak? Lah itu kan kesalahannya berarti di mana sebenarnya? Saya ini nggak fungsi di kontennya soalnya. Benar. Kekuatannya di konten. Tapi gini, Pak Taufik, misalnya kita kembali, sebelum gedung ini dibangun, itu sebenarnya rancangannya dulu itu kan, kalau di sini sekarang itu kalau lihat gambarnya itu kan lengkap, Pak. Oh, iya. Semua sektor dimasukkan di sini. 17 sektor, subsektor ya. Masuk. Lalu kalau kita balik di awal, itu kan biyen itu atau bahkan sekarang, iki sajane perlu diungkap, dibongkar. Banyak sekali statement-statement yang akhirnya ini membuat nggak rongkok, akhirnya pelaku kebijakan sing duwe kebijakan itu nggak rendasi mumet apa ya apa sih jelas. Misalnya kita itu ke pelaku langsung ditembak jret gitu. Kon niku gak tahu gawe konser, gak tahu gawe karya, gak tahu gawe pertunjukan apa kan. Jane awakmu iki kreatif apa gak? Aja ngono Sam. Anjene gedunge ra ono, anjene gak difasilitasi. Kalaupun ada gedung tapi mahal. Oke. Nah, ini mahal. Kan iki tak gathukno. Iki kita petani di petani aja. Di satu statement ada begitu dari pelaku. Statement kedua itu muncul yang dari apa Mas Taufik tadi. Ada gedung-gedung yang memang tidak difungsikan dengan baik ya. Gedung yang sudah terbangun tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Ini kan bertolak belakang saja nih. Benar. Terus lalu ini juga akan muncul gedung yang pada akhirnya nanti akan mengalami bisa jadi di depan mata itu ada konsekuensi yang mungkin bisa jadi akan ada statement ini bernasib sama. Ada statement ini. Nah ini kira-kira ya apa coba? Enggak, lek kayak aku gini ya. Jadi sebenarnya itu aku kasihkan tadi ke sampean Mas Leo. Jadi tak dudono, itu ono rumah kreatif BUMN, sing gawe BUMN loh, sekelas BUMN loh, ternyata yang malfunction. Oke. Terus banyak ruang-ruang publik yang mestinya digunakan semaksimal mungkin, termasuk katakanlah namanya contohnya pasar ya. Pasar itu digawaekno sak geden-geden, wake, iku supaya gak ono wong dodolan nok trotoar mamane. Oke. Tapi kan ternyata nggak fungsi. Berarti yang harus dibangun apa? SDM-nya. Yang harus dibangun berarti bukan fisik tapi sistem. Sistem SDM-nya. SDM-nya. Regulasi. Ya otomatis kan. Sistem ya. Ya nggak regulasi kan menungso. Oke. SDM-nya ya sistem yang berkesinambungan, berhubungan, terus nggak bisa kita pihak pemangku kebijakan itu memaksakan seleranya. Oke. Yang terjadi kan gitu. Yang terjadi begitu dan bisa jadi juga ya. Egonya ini cukup tinggi. Iya. Akhirnya kan kok gini loh. Sampean kan musisi. Oke. Sampean tak ceritain tak kayak no studio. Oke.
tapi dengan seleraku, selerai kria plastik. Oke. Aku lah pelaku kria plastik mamane. Atau aku sebagai pengusaha tailor mamane. Oke. Sesuai dengan selerane pengusaha tailor atau Sesuai dengan selera atau sesuai dengan seleramu sebagai pemusik. Letak boxok najur nggak? Ya mau aku. Ya sudah sama itu. Berarti artinya bahwa kalau kita ngomong MCC gitu ya, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi seperti yang kita analogikan ini loh. Iya. Jadi MCC itu sebenarnya karena kita lihat ternyata banyak tempat nggak fungsi di kota ini, ya termasuk dimanapun lah ya, nggak di kota ini toh lah ya. Malah bangun terus, malah banyak akhirnya yang terbengkalai, tidak terawat, tidak terfungsikan dengan baik. Tapi ini jangan sampai terjadi ke MCC. Karena MCC soalnya apa? Jenenge wis Malang Creative Center. Tapi engkau nasibnya podo ambek yang terjadi di Creative Center di kota-kota lain. Oke. Kita ini bagian yang mungkin bukan pertama di Indonesia. Tapi yang pertama dan yang terdahulu semuanya nggak efektif. Tantangan kita di situ loh. Kalau kita berbicara mengerucut ya, ini oke lah. Ini bukan yang pertama dan yang kesekian dari kota-kota lain. Yang kota-kota lain sebenarnya belum maksimal dan belum sukses. Iya. Nggak suksesnya di mana? Kira-kira kini belajar dari mereka. Podo ambek iku mang. Oke. Pemilik kekuasaan sing mrumangsa wis bangun iku memaksakan selera mereka, bukan kebutuhan pelaku. Kuncinya di situ. Jadi sebelum ini jadi 100%, ini penting ya, bahwa kenapa podcast ini juga membahas MCC. Sebenarnya kita mau mengurai. Iya. Kita benar-benar supaya. Tapi ini keren loh, Mas Leo. Iya. Ono ngene keren. Dadi gorong tadi awake dhewe wis menyamakan frekuensi. Iya. Ojo dadi dhisik ket nyamano frekuensi. Yo selak gak ganggu. Bener, selak gak fungsi. Karena itu akan menganggap bahwa ya, jadi kan apa yang kita lakukan hari ini itu kan mengantisipasi meminimalisir ya. Iya, ketidakfungsian ini nanti. Ketidakfungsian atau hal-hal yang dianggap itu melenceng dan sebagainya, itu kita kawal bener gitu loh. Betul. Saya Mas Taufik ini bukan siapa-siapa, tapi kita ini pelaku yang bakal akhirnya itu menginginkan bahwa ini akan bisa digunakan secara ideal. Betul. Secara fungsinya itu loh. Maka ini perlu kita bahas secara tuntas. Maka yang disampaikan oleh Mas Taufik ini bahwa ya apa caranya benar-benar MCC ini keren seperti yang dicita-citakan. Maka masyarakat itu juga ini tak florno nang sampean mewakili masyarakat grassroots lah, orang awam gitu. Kira-kira ya apa carane wong awam iku ya melu seneng terus bangga mungkin ya. Ya mungkin mulai sekarang kan ini kan bagian dari supaya orang juga tahu dan nggak salah paham. Ini kan wis direnderno gambare gini. Jadi ini bukan pasar. Bangun MCC bukan bangun mall lagi di Malang, bukan. Tapi ini adalah sebuah tempat di mana di sana itu ekosistem kreatif dan melahirkan budaya kreatif. Merawat ekosistem kreatif, menjadikan nanti itu sebagai budaya kreatif, dan dari ruang-ruang yang ada di sini nanti itu akan menjawab selama ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi kesulitan para pelaku. Contoh mamane. Aku pelaku kreatif, aku dodolan, istilahnya dodolan pelatihan daur ulang plastik. Seringkali aku kesulitan untuk mendapatkan tempat yang nyaman untuk orang belajar. Dengan adanya tempat ini,
aku iso nyewa nang kene, iso nyilih nang kene. Oke. Dan tempatnya sangat representatif. Siap. Dengan dalam artian golek ruang animasi ono, meeting room ono. Semua dan semuanya bioskop ada. Dan yang keren, ini nggak 100% fungsinya demi bisnis. Bukan komersil semata. Bukan komersil semata. Sehingga ini bisa menjawab. Semoga ini bisa menjawab semua keinginan pamai dirimu, Mas Leo. Oke. Dirimu kan musisi. Oke. Terus kemudian kesulitan dirimu itu apa? Duwe lagu, kadung di materi lagu, kate recording. Oke. Nyewa larang nggak? Larang dan mungkin kadang nggak standar. Bisa Ya, jadi gitu loh. ya kan? Berarti di dalamnya sini harus ada fasilitas recording yang standar. Bisa ditemukan itu. Standar dan sa SDM sing iso support awake dhewe ono. Oke. Selama ini kan hal-hal seperti itu kan nggak ada jawabannya gitu. Dan ini harus jadi jawaban. Dan ini harus jadi jawaban. Ini menarik. Aku pengen mengulik sesuatu ya. Mungkin harapannya karena kita akan menciptakan ekosistem budaya kreatif. Aku berharap bahwa ketika kita berbicara yang barusan ini tadi ada orang-orang profesional di Malang, bahkan orang Malang yang akhirnya dia tidak jenak, dia harus keluar karena dia tidak menemukan ruang yang standar. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dan harapannya adalah sering loh kita teman-teman kita itu rekaman nang Jogja, nang Bandung, nang Jakarta. Tidak hanya di sektor musik sebenarnya. Misalnya animasi, film. SDM-nya ada, tapi peralatannya nggak ada. Nah. Dan nggak ada loh memang. Lo nggak ono, makanya MCC itu nanti harus bisa menjawab itu kalau mau efektif. Jika ingin efektif dan fungsi mereka hadir kembali dengan apa ya? Tak pikir ya aku mau jenenge visi ya, tujuan. Jika sesuai tujuan yang dihadirkannya MCC ini, saya pikir mereka semakin itu akan mendapatkan hal baru. Betul. Fasilitas, mereka merasa diperhatikan sama kotanya. Dan gak ado-ado akhirnya. Dan gak ado-ado. Antara nih golek upoe kon anu rek. Iya. Masuk sampai. Kan sampai aku mikirnya wis ngono MCC ku digawe recording yang bagus, animasi, studio animasi bagus. Termasuk punya apa black box untuk pertunjukan, untuk membuat untuk pertunjukan kecil, untuk membuat video klip, opo segala macam, studio tertutup, studio indoor, terus tempat-tempat kreatif, pamane ketemu apa jenenge di sana ada mesin-mesin sablon terbaru, mesin-mesin bordir terbaru, mesin-mesin pembuat krepe untuk UMKM, terus ada central kitchen. Ada laboratorium art, performance art, laboratorium batik, laboratorium game. Siap. Ya, kan jawab akhirnya. Betul. Terus, sorry nih pertanyaanku akhirnya muter balik ya. Karena saya pengen mendapatkan satu jawaban atau statement yang kuat sehingga ketika ini podcast ini akan dijadikan salah satu pijakan ya, membuat sebuah regulasi lah. Iku ono referensi ini bahwa memang yang dibutuhkan itu seperti ini gitu loh. Maka aku butuh beberapa pertanyaan yang harus saya lemparkan dan mungkin salah satunya dijawab juga ke Mas Taufik. Misalnya aku balik katakanlah, ini apa sih awake iki sakjane kok ono fasilitas misalnya ketika berbicara rumah kreatif ya itu kan bisa dimanfaatkan tapi kok untuk mengakses ke situ kok agak sulit ya atau kita nggak punya cara yang cukup asik menurutku untuk menggunakan itu gitu terus contoh tempat-tempat lain juga pada akhirnya itu terkesan eksklusif, terkesan berjarak, terkesan
Wis angel wis. Soale mulai sing gawe, terus sing nunggui, sing gawe regulasi fungsine iki, ya wong sing kumang. Iku mau. Dan ya aku ya penyebut ya. Dan ketika itu akan wong sing kaku iku lho. Bener. Dan ketika itu akan terjadi di sini kan pada akhirnya akan menghadapi kenyataan yang sama juga toh. Bisa jadi, lek gak antisipatif. Benar. Kota lek kalau para pengambil kebijakan nggak hati-hati. Dan jujur, ente duwe nggak apa jenenge bayangan yang pada akhirnya engko nang koyo ngono maneh. Ya wediku ya ngono masih aku. Masih aku dhewe wedine ngono. Mas yo sampean, Mas yo iki kan berlaku ya, awake dhewe kan pelaku. Ya. Itu kan kita akan menghadapi situasi yang seperti itu pada akhirnya. Gini aja lah, simpelnya gini sederhananya. Seperti dirimu, umpamanya mau pinjam stadion nih. Kita mau main bola nih. Kita mau pinjam stadion. Ribet nggak? Ribet. Lah, apa ribet? Ya polahe sing nunggu stadion ya wong-wong iku nggak punya ini ya kapasitas dan bukan kapasitas yo sampean kan ngerti jadi mamane kalau terlalu banyak kalau kedinasan di kedinasan kan gini bisa jadi aku lulusan matematika nih atau aku lulusan ekonomi tapi aku nyekel stadion olahraga basic ya yo sing basicnya olahraga ini kan gak nyambung. Jadi aku mikir ngene, ya wis ngene ae wis pokok aku iso tak gawe ngingoni rumpute ngene-ngene kon bayaran sakmene. Akhirnya komersil. 100% komersil. Makanya wong gak milih ngene, akhirnya milih nang ndi? Awakmu lek main bal-balan mending milih. Milih nang stadion sing tok pinggir-pinggir sing tek perorangan. Bener. Itu maksudku. Anggap ini meskipun punya negara tapi pengelolaannya serahno nang pelaku asli yang regulasinya dia paham dan simple secara ini ya eksekusi. Lah iki diserahno nang ngene sing berseragam dan kakean juklak jusnis iku wis gak kira mlaku, Pak. Berarti ini kan kita coba membongkar ini supaya nggak terjadi hal seperti itu. Iya. Makanya di MCC ini sebenarnya ini sing jogo teman-teman. Jadi MCC ini nanti yang jaga harus pelaku. Harus konco-koncone dhewe. Benar, makanya ketika saya di podcast ini kita coba membahas ini kan, informasi yang saya dapat, saya terima yang coba disiapkan untuk membuat regulasi yang akan datang atau yang setelah jadi itu kan harapannya pelaku kreatif yang akan menjadi jadi ada kombinasi Pak kalau saya nggak salah ya iya. Ada kombinasi yang cukup variatif menarik jadi secara kebijakan itu kalau aku gini Mas Leo kalau buat aku malah gini biasanya kan bapak-bapak yang berseragam itu pengen nondur ini dibalik bapak-bapak ini menjalankan, tapi sing ngasih saran pelaku murni. Pelaku yang sekarang itu sedang proses ya. Kalau mau selamat. Ya bisa jadi mungkin akan regulasi yang dijalankan seperti itu. Karena yang saya pahami MCC ini pengelolaannya nanti akan secara kombinasi ya Pak ya. Itu memang dilakukan sebuah kolaborasi antara pelaku kreatif dengan pemerintah dengan wakil pemerintah kota dari apa istilahnya ya dari dinas tertentu misalnya OPD lah itu akan membuat sebuah sistem yang jadi memang dari awal ya kan kita kritisi dari awal. Iya, sengaja itu. Jadi fair-fairan aja aku sama beliau ini masuk di Komite Ekonomi Kreatif. Akeh sing takon kreatifnya opo. Iya. Ya salah satunya itu apa yang kita selama ini gunanya kita apa ya untuk mengawal itu biar tidak dikuasai 100% sama yang cuman ini nanti berakhir cuman jadi proyek-proyek aja. Nggak ini supaya sepenuhnya bisa dipakai sama ya konco-koncoku para pelaku. Betul.
Jadi kita berpikirnya sebagai pelaku, ya maksimal mungkin kita yang akhirnya nanti memakai fasilitas ini, kudu sekedar ini dibuat jadi monumen keren, apik tapi nggak fungsi. Nggak fungsi, dan untuk memfungsikan itu Uang wedi. orang takut dan cenderung memilih untuk berjarak. Yes. Ini kan bahaya. Cuman trouble-nya sekarang karena ini masih bergulir ada yang salah paham. Oh ya, itu penting. Oh, no bedake ya. Wah, Aku nyewa piro kira-kira. Loh, hah? Bedak. Iki tutup pasar, bro. Iki kok pikir pasar ta ya apa? Lah enak bedake masih aku ya gelem tak nunggu bisa. Ya kan ngono ya. Enggak, maksudnya bukan di situ. Jadi ini memang akan jadi laboratorium besar. Rumah besar para pelaku kreatif itu di sana tempatnya. Kalau aku nyebutnya ini laboratorium besar. Iya, setuju aku. Laboratorium besar di mana orang itu nanti memproses ide kreatifnya sampai jadi produk kreatifnya di sini. Mencetak semua. Ya, jadi ide kreatif sampai jadi produk kreatif itu di sini. Jadi kene ku ono komputer, ono mesin, ya itu gunanya itu. Pamer. Karena kalau beli tuku dhewe gak gablek, Pak. Betul. Jujur aja lek mamane aku mau buat sebuah selelean sampean gawe apa? Pelatihan. Coworking space yang pelatihan workshop. Mamane aku gawe dhewe nek omahku ya gak duwe aku, Pak, gak sanggup. Larang. Dengan adanya ini kan itu tak gunakno. Mamane kudu sewa pun ya aku njok murah. Oke. Betul, harus. Mamane jariku sik kelarangan ya tak nyang. Oke, kan gitu. Itu yang harus Nah, tapi kalau yang megang bukan orang pelaku kreatifnya juga ya angel, Pak. Nah, makanya ini harus dikawal kan kalau informasinya yang kita dapatkan memang ada komposisi yang cukup menarik kan, Pak. Ini tidak berbicara bisnis saja. Oh, enggak. Ini justru itu kerennya malah visi awal pertamanya. Malah kerennya itu tadi nggak 100 maksudnya nggak 100% bisnis. Jadi kemarin yang terakhir yang tak terima infonya 70% buat pelaku kreatif, 30% itu baru bisnis. Difungsikan untuk bisnis. Bisnis itu untuk apa? Bisnis pun sebenarnya untuk operasional ini. Karena kemarin dihitung-hitung, yo lampu, yo listrik, yo AC, yo lift. Gak murah. Itu bisa sampai 6 miliar per tahun. Karena lift itu lucu. Kita naik itu 50.000, turun 50.000 lah sehari ping piro. Ngangkat listriknya itu aja. Iya. Logikanya kan seperti itu. Iya. Dan itu jujur aja operasional. Benar, termasuk AC dan kawan berat sekali. Makanya desain ini kemarin saya bahas bersama Mas Nino itu menarik sekali. Desainnya kan Mas Nino ini. Dia mendesain separuh dari kebutuhan AC itu dilimpahkan ke AC alami. Untungnya Malang itu adem. Jadi memungkinkan, keren. Iya. Kalau mamanya kita nggak diuntungkan sama hawa kita dingin, waduh ya harus AC. Fasilitasnya Tuhan, bukan fasilitasnya Jepang. Iya. Ini fasilitasnya Jepang itu. Jadi mungkin diinfokan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu itu mending tanya ke teman-teman kreatif. Ojo biasa kon gak ro, kon berstatement ngomong ngalor ngidul keliru kabeh. Kalau nek Malang iso ditempeli wong tengah embong ya kaploki wong ya gak salah sing ngaploki, Pak. Iso dibisui nganggur. Akhirnya kan jadi hoax kan, jadi fitnah. Hoax itu jadi fitnah kan akhirnya. Jadi jangan diharap bahwa aku, Mas Leo, juga beberapa teman di komite itu golek pangan nok kono. Golek pangan ya opo ngake malah buat waktuku. Betul. Jadi kita memang jadi gini ya. Saya coba memberikan statement juga bahwa kita ini kan pelaku tuh. Maka sebenarnya kita mencoba hadir untuk ingin tahu dan mengawal supaya iki gak dadi abahan. Yo ngeman, Pak, soalnya. Eman, bener. Soalnya ya spiritku dari pertama kali kita ketemu begitu kita di SK-kan sama wali kota, saya langsung ngomong bahwa saya mengiyakan bukan karena wali kota ini sopo atau sopo sing anu. Betul. Tapi sebenarnya ini bagian saya untuk diberi kesempatan untuk ikut andil untuk mengawal sebuah proyek di kota ini supaya yang tadinya nggak selamat
kudu selamat. Kudu selamat Fungsi. dan Dalam artian fungsi. Selamatnya itu fungsi kan. fungsi artinya fungsi ini Tenanan, fungsi tenanan. benar-benar Enggak sandiwara, fungsi sandiwara. Terus saya ngomong, ketika ini berjalan dan saya minta nggak ada pengkondisian apapun, ketika ada pengkondisian apapun, tak lawan Mas Wali Kota. Fair aja aku ngomong kayak gitu. Ini aku siap ngomong kayak gitu. artinya kan yo padha mbek gak ngargai sing wis Iya Pak. ya Aku, saya tuh lahir di kota ini, hidup dan insya Allah mati di kota ini. Aku ya gak kira ngerusak kota ini. Oke, jadi Dirimu juga kan, jadi memang kan, spiritnya sama. artinya bahwa kita sebenarnya itu kan nek bahasa positifnya itu kan aku yakin lah semua orang itu punya tujuan baik kan begitu. Betul. Tapi ketika jalannya itu ada yang nggak baik, ono sing rada nyelentang pokoro kebelet ngoyo. Ya dielingno, cok langsung dituduh. Maka hadirnya ini saya kira akan maslahat lah kalau kita itu benar-benar Karena kan kita yo diambil bukan dari politisi. betul. Bukan diambil karena kita punya kekuasaan. Diambil bukan karena kita habis menang pilkada. Jadi benar-benar kita dari profesional dan kita nggak akan istilahnya mengorbankan nama baik dan profesionalisme kita ini hanya untuk akhirnya cuman jadi pajangan nggak jelas. Ojo lah. Ojo. Iya. Jadi saya yakin kita semua akan bangga seandainya ini sesuai dengan Oh iya. harapannya. Benar serius. Betul awake dhewe to, harapane yes kabeh awake dhewe iki. Karena kita jujur aja kita gini loh ya. Malang itu punya ekosistem kreatif yang super lengkap. Betul, setuju. Bahkan sekedar info ya teman-teman, bahwa kita itu punya pelaku industri aplikasi dan game itu termasuk ya sangat terbaik di Indonesia. Bahkan sampai film-film Malaysia itu yang anak-anak kita tonton itu Singgara Parek Malang akeh loh ya, tapi kita nggak usah menyebutkan apa ya. Iya, ya karena itu kan apa ya, itu kan berkaitan dengan mereka perjanjian sama pihak luar ya. Ya, saya tahu karena beberapa waktu lalu juga saya mentes mereka memang luar biasa. Lah, kompetensinya kita punya potensi SDM sedemikian bagus. Kelemahan kita apa sih? Kita nggak punya rumah besar atau tempat saya nyebutnya tadi research and development yang besar, sehingga mereka untuk membuat sebuah produk kreatif, mereka mau nggak mau harus keluar dari Malang. Oke. Dan itu eman. Iya. Kalau mereka hanya karena fasilitas gak ono, pemodalan gak ono, akhirnya mereka ada yang teman-teman sampai ke Batam, ke Kepri, karena memang deketin Singapura, atau mereka ada yang sampai langsung ke Singapura langsung. Jadi akhirnya ini apa namanya, kita ninggalkan Iku muncul ono arek iku. memang gak no. Akhirnya yang terjadi. Akhirnya nggak jenak, Pak. Ya, akhirnya yang terjadi gini. Untuk supaya kita bisa total mengeluarkan produk kreatif kita, mau nggak mau kita harus pergi dari Malang. Karena di Malang nggak ada fasilitas. Dan harapannya adalah ya perlu ngolehno rek arek-arek sing kreatif nang njaba iku diolehno nang Malang, eman. kalau bahasa saya itu walaupun ya tidak keluar Malang, memang di Malang itu banyak pelaku industri atau pelaku kreatif yang mungkin di kota lain nggak sebanyak di Malang. Betul. Cuman itu berceceran berserakan. Maka kalau saya menangkap dengan paham Kan eman yo, energi ini sakmono gede ini tapi berserakan. Berserakan. Lek diku disatuno ngene. Ini Malang Creative Center itu adalah diharapkan harus sentral. Bukan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa kita tahu lah ya. Iya. Persatukan bangsa itu pasti berkaitan sama itulah ya. Pejuang. Bercocok tanam. Perjuangan. Menjadi sentral atau bagaimana caranya itu berpusat. Itu terpusat. Makanya kalau saya setuju ono statement sing
gak jelas-jelas sing dirungokno Mas Taufik iku ono bedake iso iku gak urusan beda iki urusan bagaimana iki urusan laboratorium laboratorium besar, rumah besar tempat kita itu kumpul jadi satu, terus kemudian kita berkolaborasi, ide-ide kreatif itu bagaimana caranya dipush bareng-bareng, disatukan, iya dipush bareng-bareng, diunggahno bareng-bareng di sesuatu sing gitu loh. Ini jadi kebanggaan kota. Akhirnya ini loh, nggak salah desain kayak wingi sampai terjadi ono lampu tadi rame, opo tadi rame. Iya. Padahal kita nggak kurang. Untungnya lampu, tapi yo gak untung nih wis dincepno ngono. Wis dincepno ngono yo, karena isine tok Jo. Iya. Ya wis itulah, biarkan yang lalu. Biarlah berlalu. Penting iki diselametno lah. Selamatkan. Ya karena itu tadi, karena kadang wong nggak cocok tapi gak wani ngomong. Oke. Ya kudu wani mulai saiki wis. Kudu wani. Apapun yang terjadi itu wong turunya beresiko, Pak. Turu beresiko. Makanya obahlah atau berbuatlah. Speak up lah ya minimal. Oke. Jangan diam tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau bergerak, mbok setahun nyampe lah. Iya. Maka saya pribadi memang mengharapkan bahwa ini menjadi kebanggaan semua orang. Iya. Meskipun prosesnya katakanlah nggak sesuai selera. Oke. Di awal. Tapi kan kita orang kreatif. Iya. Yang tadinya memilih segone kegaringan ya guys kok goreng, rotok mamel ya digawe lalapan. Blendrang nemen apa? Ya dadekno bubur ayam. Iya. Bubur dikai anu lah santen didik. Iya, enak. Ayame situ tapi dicekel tangan kiwa cek kandang tete. Cekel tok ini. Cekel tete aja nih. Berarti pertanyaan pamungkas. Setuju hadirnya MCC? Loh, ini harus setuju. Harus setuju. Bangga? Bagaimana caranya supaya ini menjadi sesuatu yang membanggakan? Lah, harus... itu kerennya. Okay. Jadi yang kita sekarang harus setuju, harus bangga. Karena apa? Karena kita sebagai pelaku kreatif diberi kesempatan untuk membuat ini membanggakan dan berguna. Siap. Lagi gak berguna dan gak membanggakan, terus apa maneh semua yang di dalamnya sesuai dengan selera orang-orang yang bukan pelaku, sepurane yo. Contoh aja UKM itu, yo ASN aja, gak usah ngatur UKM. Akhirnya UKM apa? Yang terjadi apa? UKM itu perizinannya lengkap, tapi orang tahu dodolan. Terus serius. Iya. Aku nggak nyalahkan, Pak. Soalnya apa? Ya anjene ASN dikongkon handle UKM mestine aku pengusaha. Yang handle arek-arek UKM. Ya aku ora kudu lapo. Oke, iya. Kon dodolono dhisik, ngene yo dhisik. Baru kok kon wis mulai kon kudu pamane dodolanmu wis nok Malang, kudu dodol nang luar negeri. Oh, melok spek luar negeri. Iya. Iki ono sampai sertifikat halal lengkap kabeh, izin iki ono lengkap sak ISO-ne lengkap. Tapi gak lapo-lapo. Tapi gak dodolan, Pak. Lah gendeng, Pak. Padha ambek awakmu dikei SIM, STNK, tapi gak ono sepeda motore, gak ono mobil. Tapi ono helme, Pak. Tapi ono helme. Kon gelem. Ya, tapi ini nggak apa-apa. Ini contoh aja bahwa sebenarnya lek anjane kalau bukan ahlinya yang menghandle, ya mesti jadi fales. Itu loh, Pak. Dan intinya adalah justru ketika seandainya ketika MCC ini jelas labelnya adalah ruang atau tempat bagi para pelaku. Rumah besar untuk para pelaku kreatif. Kreatif, tapi justru yang terjadi adalah tidak berfungsi dengan baik. Maka pertanyaannya adalah berarti pelaku ini tidak berfungsi dengan baik juga. Itu kan momok bagi pelaku apa? Jari ini pelaku wis ono gedunge tetep ae. Tapi balik maneh, lek iku terjadi, berarti pelakune
Gak dikei ruang yang semestinya ambek pemangku kebijakan, ambek penguasai. Itu kan jangan sampai terjadi. Makanya political will juga harus ada. Ini juga kritisi ya buat para pemegang kebijakan, pemangku kebijakan juga. Ojo drama. Ojo drama. Ya bener-bener kalau kita dikasih kekuasaan para pelaku iki yo temenan kayak ono. Ya sing konkret, sing realistis. Lah saiki mau moro wong ono nggen iki tapi mari ngono iki sewa di tempat kita 200.000 nih dipadakno ambekno co-working space sing profesional tenanan. Ya larang, Pak. Hitungannya kadang 200.000 sak jam. Padahal ini mestinya bisa jadi alamat semua teman-teman. Iya. Pamane aku ya, aku di museum daur ulang. Harus begitu ya. Akan beralamat di sini. Karena memang di sini ada pusatnya kreatifnya. Iya, dan jadi pamane aku kok meeting ambek uang, ya gampang, nggak usah nang omahku kon, langsung ketemu nok kene. Yes. Pusate. Yes. Oh, ternyata kantornya di sini. Yo tak pikir yo lek jenenge co-working space iku yo cuman tempat titik temu. Betul. Ngono lho, gak harus duwe bedak nok kono. Enggak. Dan jangan sampai ketika justru asing ya, misalnya aku pelaku game atau animasi. Wah, sangar nih. Leo harapanmu njok ndi yo gini. Berarti sering ya, apa ketemune nang MCC gak tahu. Mbok ono iki lucu. Jangan sampai terjadi bahwa justru pelaku yang aktif, kreatif, tidak tersentuh dan tidak pernah menyentuh. Itu yang jangan sampai. Ya mungkin kalau pelakunya itu dia punya fasilitas sendiri, ya, ketika dia. Makanya aku kan ngomongnya, spiritnya kan ini harus jadi laboratorium besar. Lek ngomong laboratorium kan berarti para pemula startup kan di sini. Ya lengkap. Fasilitas lengkap. Mulai wong sih nggak modal dengkul tok iku sih memulai ide kreatif mereka dikonversi jadi produk. Lalu memane kok golongan Mas Dadi wis duwe fasilitas masih gano iki gak paten. Oke. Tapi kan harus tahu dan harus juga bahwa ya kalau perlu sudah mulai ya, kalau yang merasa sudah suhu yo nok kene kok jadi mentor Iya, dia akan jadi mentor lah. Ahli mentor yang akan diga support adik-adik lah, ngono lho wis. Bukan menampung, menerima ya. Mereka yang baru akan memulai itu akan jadi. Lah nek ngene ini kan enak, aku iso ketemu ambek arek startup wirausaha, opo. Hari kan ketemu nek Iya, ketika pertanyaan saya saling support nek kono. Sing muncul teko pinggir dalan. Mas, aku iki ajari Mas. Ah, nek ngono ae kon. Ketemuan nek ngono ae. Kon apa sing tertarik nek iki? Ya, kon sing tertarik apa? Aku tertarik iki, Mas. Ya belajar dhisik. Kon roh gambarane, roh bayangane. Dadi nek aku cerita nang kene tambah kon nyantol ora kesel yo. Nah, itu kayaknya. Ya padha mbek anggaplah ini alun-alun kota. Bedane lah alun-alun kota ketemu gendaan, Bos. Lek gak ono ketemu kate tawuran. Zaman awake dhewe cilik. Ketemu wanyi, terus ketemu tawuran, ketemu alun-alun yo. Nah, iki sama. Pusat pertemuannya. Cuman ini langsung lek kate nggawe ide kreatif dikonversi jadi produk kreatif. Ya ketemuannya nok kene, alun-alune nok kene. Oke. Ya, jadi bukan mall, ojo padakno iki mall, pasar, no. Oke, itu yang perlu di statement yang menarik dari Mas Taufik bahwa ini bukan persoalan bahwa iku kok iso dimanfaatno dengan tanda kutip iki duduk urusan dodolan tok, iki urusan mencetak sesuatu. Maka harus wawasannya, pemahamannya, pengetahuannya memang kudu dilengkapi. Lantai 5 co-working space. Iya. Jadi lantai 1. Lho sakmono gedene ngono iku duwe sapa? Oh. Lho, lounge indoor. Luar biasa. Bahwa suwangar, Pak. Iki gak sesederhana gambar sing sampean delok terus moro iso diarani iki ngawur. Lah lek co-working space kan enak, tinggal aku mendaftar ke co-working space itu bahwa aku berkantor di co-working space ini. Iya, bisa. Jadi semua teman-teman pemane omamu mlebu gang sik mlebu gang cilik maneh sampai kon kudu miring mlebu nang omamu, kon gak mungkin terima klien. Akhirnya kon mending daftaro nang co-working space bahwa aku daftarno kantorku nok gini. Iya, itu menarik. Kadang banyak orang iki ya, Pak ya.
orang nggak pede menerima. Mas aku gak pede Pak nang aku Pak. Wong mlebu kudu kampung sih. Lah yo. Wong gak pede nerima proyek atau job besar. Karena gak duwe nggon representatif ya. Yang representatif. Yes. Iku jan iki bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip adalah ini memfasilitasi. Lho iya mek karek kene tok daftarno perusahaanmu. Iya. No MCC, no ngene lantai 5 ya. Yo lantai 5 mang ono coworking space. Ya. Langsung daftarno nok kono. Dekek profile. Ya, langsung artinya data mereka sudah tercover, iya. terdeteksi, pasti jadi begitu bisa manfaatkan. Iya, kan, jadi begitu ngantor ada Pak ini, oh sudah janjian Pak, oh sudah janjian, tunggu sebentar Pak, kok kantor Iya. Boys. Kantor yang bisa digunakan siapa saja. Siapa saja, terutama warga Malang lah ya. Iya, yang memang dia pelaku kreatif. Yang jadi sekarang alasan nanti aku gak pede kate nerima proyek soalnya kate tak jak meeting nang hotel larang, yo. Iki solusi nih. Solusi yang cukup keren dan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang jelas ini malah sakjane keren lho yo. Sakjane ono apa jenenge coworking space tiap kelurahan. Tadi mamane kon kelurahan di kelurahan Pisang Candi kok genku mamane. Lho enggak. Lah iya, sungguh kan keren. Jadi mamane setiap kelurahanku ono coworking space. Jadi mamane di perusahaan tapi sungkan nek nrimo kliene nrimo nok kono. Kan keren. Ya budaya itu akan dibuat di sini lah. Ya. Kita mulai dari sini saja. Aku yakin bahwa di kecamatan maupun di kelurahan itu juga banyak potensi-potensi yang memang sebenarnya fasilitasnya juga ada, Pak. Tapi dia tidak paham bahwa budaya kreatifnya itu seperti apa. Iki DKI harapannya adalah muncul contoh yang wis ana contoh, iso didelok, iso dipelajari, iso melok belajar, iso diadopsi, iso ditiru. Ya semoga ini benar-benar fungsi. Itu tadi catatannya, jadi selama para pengambil kebijakan itu konsisten untuk menggunakan para pelaku sebagai garda terdepan, insya Allah kalau mana wong sing kate sungkan mlebu iki segala macam. Dan itu baru disadari kok, karena beberapa kali saya kedatangan rumah kreatif itu, mulai Mas gimana Mas, mulai konsultasi. Kita kok cenderung nggak ada yang datang. Loh aku mikir, ya kalau yang ke sana itu orang datang ke sana itu sudah diperlakukan ke orang asing ya nggak bisa. Makanya ya harus luas, orang difasilitasi, bahkan kalau perlu orang yang datang ke sana dipancing supaya jadi member. Ya ini juga harus gitu, harus seluas itu. Karena memang ini yang butuh masyarakat pada awalnya, kan masyarakat gak kenal, belum pernah tahu. Jadi bayangan kasar-kasaran bukan elek maksudnya. Kita tuh kan harus atau bagaimana caranya semua masyarakat itu merasa memiliki gitu, Pak. Betul. Dan salah satunya merasa memiliki ya kumang. Memang harus kita buka member seluas-luasnya bagi pelaku kreatif itu harus jadi membernya MCC. Jadi membernya MCC, bidangnya nanti dibagi, kan nanti ada kan yang namanya osicare.com secara virtual. Jadi secara daftarnya ke website disiapkan. Ya, di ke Osicare daftarnya ke sana, buku tamunya ke sana masuknya, begitu terdaftar, akhirnya MCC jadi kantor kalian. Jadi tempat kalian untuk riset development atau memproses produk-produk kreatif kalian dari ide-ide besar kalian. Wah, itu keren banget. Wah, saja suwe rek san. Gak kroso wae dhewe. Ya gak kroso, Bro. Wis dikai tondo. Ya wis kayak tondo dan ya kalau ada pertanyaan bisa ditulis lah di deskripsi mungkin. Nanti biar saya diundang lagi biar ketemu Mas Leo lagi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin karena saya juga di KIK bidang saya adalah komunikasi dan pemasaran. Jadi ya akan mengkomunikasikan ini. Iya, betul. Dan ini memang harus sukses dikomunikasikan biar betul. Semua pelaku kreatif itu bahkan mulai anak SMK itu sudah jadi member kita, Pak.
Benar. Jadi mulai anak SMK itu sudah kita didik untuk jadi anak kreatif itu harus jadi member kita, harus jadi membernya MCC Malang Creative Center. Oke, kita tutup. Oke, thank you. Closing statement bene ono sing paling kudu sampean sampaikan ketika ngomong MCC. Ya, buat saya tetap saya akan mengkritis pengambil kebijakan, ya pemerintah, ya pengelola atau bukan, ya pemerintahnya, ya wakil kita di DPR itu fasilitas rakyat yang Anda bangun kembalikan sepenuhnya untuk rakyat. Dan kalau mau tanya rakyat itu siapa, dahulukan rakyat yang paling lemah dan paling membutuhkan. Wah, itu keren nih. Iya, itu aja. Lek kon gak iso ngono, lereno. Yo akeh sing kate ganti lebih pinter teko raimu. Akeh sing kate ganti terus ono penggawean sing luwih cocok engko tak dolekno. Iya. Sing koyoke sing gak ngurusi sing saiki kok urusi. Ya wis tak golekno sing kira-kira cocok dikeraimu ya. Bener. Oke. Masuk akal. Terima kasih Mas Taufik, luar biasa. Kita akhiri dulu pertemuan ini, selalu menonton yang kreatif-kreatif supaya wawasan dan pengetahuan Kia bertambah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.